Jadi menurut aku ya, di pemahaman kekristenan menurut aku mungkin ya, mereka kan percaya yang namanya Tritunggal. Tritunggal. Siapa yang percaya Pertama ya, Tritunggal? kekristenan, kekristenan. Kekristenan ada konsep Tritunggal kan. Tritunggal Allah, Bapa, Putra dan Roh Iya. Kudus. Mm-mm. Nah, kenapa? Sebenarnya menurut aku ya Uni ya, Mm-mm. kepercayaan mereka ya Tuhan, mereka ya bukan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka istilahnya sudah terbiasa dengan sebutan Tuhan Yesus sampai banyak Tuhan kan Tuhan Yesus. Tapi menurut aku yang mereka kenapa sampai mereka memuji istilahnya meninggi-ninggikan Yesus karena mungkin karena mereka melihat bahwa memang Allah sendiri yang berbicara melalui Yesus gitu lah. Allah sendiri yang berbicara melalui Yesus sehingga mereka bilang Tuhan Yesus. Ya, memang Menurut aku sih. karena Ini memang uh, benar ada ayatnya loh. Yesus itu menyampaikan firman Tuhan karena Yesus sendiri mengatakan segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Memang begitu. mm, Itu iya udah ada makanya dalil. menurut ya sebenarnya selama aku di kekristenan pemahaman aku di kekristenan tentang Tritunggal ya memang mereka sangat menghormati Yesus karena ya Menuhankan, karena kenapa? Karena bukan Allah sendiri yang menghormati, berbicara. tapi menuhankan Yesus Aku nggak karena tahu karena tuh Trinitas sendiri. ya Kalau karena Kiki mereka tidak bilang bukan Trinitas ya? karena mungkin mereka bilang kan Yesus adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Kan Ya, mereka bilang begitu kan ya. ini. Jadi Kalau mungkin Kiki bukan menurut aku Trinitas. memang kalau kita lebih sama kayak Muslim sih pemahamannya Oke, untuk oke, oke, apa? oke. Nah, Oke lah, lebih lebih sama kayak dekat ke Muslim. Sabelian dan Unitarian ya, seperti gitu. Ya, bisa jadi Oke, lah ini. artinya begini, kalau sepemahaman Uni, teman-teman Uni yang berdiskusi dengan Uni memang banyak penjelasan tentang Trinitas ini. Mereka mencoba mendeskripsikan Tuhan itu dengan beberapa contoh. Ada yang mencontohkan seperti roh, pikiran, dan jasad gitu. Jadi seolah-olah Tuhan itu punya unsur, ada yang mengatakan seperti telur, cangkang, kemudian isinya kuningnya dan putihnya, tetapi tetap saja di dalam Islam tidak dikenal mendeskripsikan Tuhan karena tidak ada yang mampu mendeskripsikan Tuhan. Jika seseorang mampu mendeskripsikan Tuhan, artinya dia harus mengetahui bentuk Tuhan itu sendiri. Nah, itu akan menjadi banyak pertanyaan sesuai dengan dalil Alkitabiah. Nah, kembali lagi bahwa Kiki kan bukan Trinitas, Trinitas kita tidak perlu membahas Trinitas. Nah, jadi kalau menurut Kiki sendiri tentang Yohanes 17 ayat 3 itu bagaimana? Yohanes 17 ayat 3 ya kalau sesuai pemahaman aku sih ya memang Yesus adalah utusan karena emang sesuai tapi emang menurut kami ini bahwa Yesus adalah utusan tetapi memang Allah sendiri yang selalu berbicara lewat Yesus itu. Seperti itu sih untuk Kalau di memberitakan dalam firman Tuhan. ya, karena memang ada ayatnya ketika Nabi Musa di dalam kitab Ulangan kalau tidak salah itu dikatakan ketika Musa berkata kepada Tuhan bagaimana cara aku menyampaikannya kepada orang Israel maka Tuhan mengatakan Tuhannya yang ada di dalam kitab kalian mengatakan katakanlah bahwa aku yang mengutus aku. Artinya Hmm. kalau Musa mengatakan aku yang mengutus aku secara tidak langsung seharusnya orang Israel mengatakan enak aja ini Musa ngaku sebagai Tuhan, ya kan? Dia Iya, mengatakan iya aku benar-benar. mengutus aku. Maka ada di dalam ayat dalam kitab Kiki juga yang mengatakan penyampai firman adalah Allah. Artinya Hmm. ketika Uni, jadi secara gamblang begini, ketika Nabi Muhammad itu menyampaikan Al-Quran, dia menjadi Tuhan, tetapi bukan dalam makna harfiah. Bukan dalam Dia seperti itu maksud aku menyampaikan nih. dia menyampaikan perkataan Tuhan. Contoh, ketika Perkataan Tuhan. Rasulullah mendapatkan wahyu dalam surat Toha ayat ke-14, dia berkata, dia mengatakan, Innani anallahu la ilaha illa ana gitu. Dan dia berkata kan yang keluar dari Hmm. mulut dia. Lalu Iya, apakah iya, dia iya. bisa dikatakan sebagai Tuhan? Tentu tidak Hmm. begitu. Hmm. Tetapi dia menjadi penyampai firman Tuhan, Penyampaian firman Tuhan. Iya benar-benar. mengulangi perkataan Tuhan. Sedikit lagi, selangkah lagi, mungkin setengah langkah lagi, insya Allah mudah-mudahan Kiki mendapat hidayah. Tapi kembali, keyakinan adalah hak prerogatif seseorang, Uni tidak memaksakan, tetapi Uni akan mengajak Kiki selalu berpikir, isi Alkitab suci Kiki, apakah yang Kiki pahami itu benar-benar seperti itu yang diajarkan Yesus? Karena kalau Ya. Kiki mengatakan Kiki Kristen, apapun denominasinya, Kristen artinya adalah pengikut Kristus yang diterjemahkan dari Mesias, yang artinya yang diurapi, yang dipilih, yang ditinggikan, ya kurang lebih begitu.
Artinya harusnya Kiki mengikuti Yesus. Pertanyaan Uni, Aku bukan Kristen, apakah Uni. oke, bukan Kristen? Makanya Jadi, aku udah bilang kami kalau di di luar Indonesia ya, sebenarnya kami di mm-mm. Indonesia ini masih sedikit sekali istilahnya orang yang pengikutnya. Karena emang kami kalau di negara luar udah banyak sekali, Uni, banyak sekali. Bukan hanya sedikit. Setiap Ya. kami kalau ada eh, aku bisa jelasin gini lah. Kalau Uni Kiki bukan pusat. Kristen, tunggu, sedikit sedikit, mohon maaf dipotong. Kiki bukan Kristen tapi mengimani Bible sebagai kitab suci Kiki gitu. Iya, seperti itu. Nah, Kami itu yang bukan Uni ingin Kristen. bahas. Hmm. Itu yang ingin Uni bahas nanti. Berarti Uni akan menunjukkan tentang yang pertama kita bahas tentang penciptaan Adam di dalam Alkitab Kiki nanti hari Senin, dan Hmm. mungkin Uni akan kasih PR sebelum Kiki keluar nanti terkait tentang kritik teks di dalam. Uni sudah kasih tahu kan tentang Hosea kemarin? Nubuatan Hosea yang belum dikutip kali. oleh Kalau Matius. Hosea belum. Hosea belum pernah. Oke. Kitab Matius yang dikutip oleh Matius tentang nubuatan Yesus, Matius 21:19, coba dicek sebentar. Coba dibacakan dulu sedikit. Matius 21 Ayat 19 kalau tidak salah. ayat 19. Apa ayat 11 apa ayat 19? Eh, Coba dekat jalan dibacakan. dekat jalan pendapat apa-apa yang pot. Oke, bukan gitu. Tunggu bentar ya. Berarti ini salah-salah. Tunggu bentar. Ini kritik teks ya, karena kan berkaitan dengan Alkitab. Kiki masih percaya Hmm. bahwa kitab yang Kiki imani sekarang ini valid ya, atau dipastikan valid benar-benar berasal dari Tuhan. Benar ya? Iya, ya benar. Nah, kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, harusnya Tapi gini, adalah ini boleh buat gini. ya, Aku mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan yang aku percaya. Tetapi aku nggak pernah, kami ya, pemahaman kami, Al-Quran kami nggak pernah anggap salah loh. Malah kalau siap, kalau perlu siap. kami bisa belajar Al-Quran juga. Ya, Kalau makanya perlu, kalau selangkah memang lagi. Al-Quran ada dalam satu buku dengan Alkitab, menurut kami itu kami sejalan loh. Kalau kalau seandainya ya, seandainya gitu loh. Ya, siap, siap. Uni mau kasih pembuktian saja, maksudnya Uni mau mengajak Kiki berpikir lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, kembali lagi, Kiki gunakanlah akal sehat yang diberikan oleh Tuhan. Ya, Ya, benar banget. jadi kita kita karena Kiki selangkah lagi sebenarnya, tapi tidak masalah. Uni tidak berusaha untuk mengislamisasi, hanya mengajak Ya, berpikir saja. Kembali lagi pilihan di tangan Anda. Ya, di dalam Matius 2:15 bukan 19, mohon maaf. Matius 2:15. Silakan dibaca. Biar Kiki yang membaca sendiri. Jadi bukan oke. Uni nanti. Matius 2:15, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Nah, di situ Matius 2:15 mengutip nubuatan yang diklaim penulis kitab Matius untuk siapa? Untuk Yesus bukan. Aku harus pelajari dulu Baca satu satu konteks. perikop. Baca satu konteks nggak apa-apa dibaca satu konteks. Bahwa di situ dikatakan ketika Yesus dilarikan oleh bapak dirinya Yusuf ya. Dia dilarikan ke Mesir karena dia ingin dibunuh oleh Raja Herodes. Benar? Hmm. Lalu dia dilarikan. Kemudian dia kembali dari Mesir, maka di situ Matius mengutip, ternyata nubuatan Yesus ini tergenapi di dalam PB, yaitu dari Mesir kupanggil anakku. Artinya di sini merujuk kepada Yesus. Tuhan di sini memanggil anaknya, yaitu Yesus. Makanya Yesus disebut dengan anak Tuhan. Bukan dalam makna biologis ya, tetapi itu Ya. istilah. Dan ini pun Ah, masih Uni pertanyakan, apa bedanya anak yang dianggap anak Allah kepada Yesus dengan anak Allah yang lain gitu. Nah, jadi tidak bahas itu dulu. Matius 2:15 ini mengatakan bahwa ada nubuatan untuk Yesus. Di dalam mhm. kitab Hosea ayat 11, pasal 11 ayat ke-1. Nah, tetapi ketika Uni pelajari ternyata di dalam kitab Hosea 11 ayat 1, dua terjemahan bahasa aslinya karena Kiki tidak mempercayai tentang terjemahan, lalu kita kembali ke teks asli. Silahkan Kiki lihat di Septuagintanya, Hosea 11 ayat 1, di situ tertulis bukan seperti yang dikutip Matius, Mhm. tapi tertulis dari Mesir kupanggil anak-anaknya. Mhm. Ini bercerita tentang Rahel, yaitu Mhm. ibunya Bani Israel. Karena memang Bani Israel disiksa di tanah Mesir.
Hmm. Dari Mesir kupanggil anak-anaknya. Sementara Matius mengutip kitab Hosea pasal 11 ayat 1. Septuaginta mengatakan artinya di dalam kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dari Mesir kupanggil anak-anaknya. Tahukah Kiki, Septuaginta ini manuskrip paling tertua 3 abad sebelum Masehi itu ada, dan bahkan teks Mesorah, teks berbahasa Ibrani, bahasanya Yesus, Hmm. bahasa Nabi Musa, justru seperti yang dikutip Matius. Sementara teks Mesorah ini ada 7 abad kurang lebih setelah Masehi. Hmm. Sementara Matius hidup kapan? Aku kurang tahu sih kalau itu nih. Nah, anggaplah Matius hidup sejaman dengan Yesus. Dia Oke. menuliskan kitab ini. Bagaimana dia bisa menuliskan kitab dari terjemahan yang belum ada? Sementara di terjemahan yang sudah ada, yaitu bahasa Yunani, yaitu Septuaginta, tertulisnya dari Mesir ku panggil anak-anaknya. Silakan dicek sendiri. Mungkin Uni jadikan PR. Silakan nanti kalau sudah menemukan kembali kepada Uni, kita diskusikan lagi. Oke, Ini siap. pembuktian bahwa mohon maaf itu kenapa kami tidak mengambil Bible sebagai rujukan iman kami, karena kami percaya bahwa tidak semua yang ada di Bible itu bisa kami percayai. Itu Hmm. kenapa kami mengambil Al-Qur'an, karena kami yakin Al-Qur'an inilah pembenar atau penyempurna penyempurna hukum maksudnya, dan membenarkan ada kitab sebelumnya, dan di sanalah kami mengambil rujukan-rujukan tentang cerita-cerita yang Allah kehendaki untuk dikisahkan kepada kami. Memang Hmm. tidak seperti di Bible ya, Allah ceritakan semua seperti di Bible, tidak. Tetapi kenapa Allah ada yang diceritakan, ada yang tidak? Karena memang kami tidak menolak 100% Bible, tapi tidak juga menerimanya 100%. Bagaimana cara kami mengetahui mana yang benar, mana yang salah? Maka kami merujuk kepada Al-Qur'anul Karim. Ah, Kurang lebih begitu. iya, Umi. Siap, siap. Nanti aku coba cari jawabannya. Siap. Siap. Terima kasih Kiki, ada 2. Berarti nanti sebelum kita diskusi tentang penciptaan manusia dan adanya iblis, Kiki jawab dulu tentang apa yang Uni pertanyakan ini. Mungkin kita lanjut Oke. ke Bang Aleo. Gimana Bang Aleo? Koneksi sudah bagus dan device sudah oke? Uni, boleh Ya, bicara bentar nggak? silakan Eh, silakan Kiki. tadi ngebahas sama Aleo soal Adam dan Hawa ya. Ya, Iya. Sebenarnya di Providence punya pemahaman lain sih daripada Adam dan Hawa. silakan dijelaskan kepada Aleo, mungkin jadi Itu kan pertimbangan pendapat buat saudara. agama masing. Tapi emang Menurutku pasti ya, itu kontroversi. ya bukan Pasti jadi kontroversi dengan argumentasi, kekristenan sih Uni. tidak ada juga untuk menentang akan apa yang diajarkan. Iya, aku nggak ngasih pemahaman ke siapapun sih sebenarnya. Aku cuma mau share apa pemahaman kita sih Ya mengenai ingat ya, kita di sini diskusi. Terjadi pun perbedaan di antara kita bertiga, kita harus menghargai. Jadi iya benar kalau banget. memang kalian, Aleo dengan Kiki, kalau memang apa yang kalian rasa itu benar dan kalian punya dasar, silakan paparkan. Iya, Tapi benar kalau banget. nanti pada akhirnya kalian bertengkar, lebih baik tidak usah. Karena Iya, Uni tidak mau benar. melihat kalian sesama kalian bertengkar di room Iya, Uni. makanya Justru Kiki dengan Aleo harusnya saling menghormati karena itu yang benar disebut dengan banget. toleransi. Iya, Silakan benar Kiki, banget. sampai nanti Ah, Aleo mungkin punya pandangan berbeda, ya itulah namanya kita berbeda. Silakan. ya. Jadi Dan gini tadi Uni, kan kami di ini kekristenan, tadi kan langsung kayak dia memotongkan statement atau pandangan masing-masing ya kan, berarti secara tidak langsung dia menyampaikan bahwa dialah yang benar. Nah, kita kan di sini kan bukan untuk membenarkan diri, untuk menyampaikan dari apa yang kita pelajari, apa yang kita alami, dan sharing lah Ya, di sini dan bertukar ya. pikir. Oke. Jadi kalau Mari dari sama-sama kita tidak saudara usah Kiki masih menjustifikasi maksa, ya. itu sih. ya Aleo, jangan Aleo, jangan Maaf, menjustifikasi bro. boleh Kita di Uni sini bicara saling sedikit? sharing loh. Kiki, Kita saling Kiki, sharing untuk pemahaman kita gitu loh. sabar, sabar Kiki. Jadi Aleo, saran Uni, tidak perlu kita menghakimi karena ukuran iya, yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, bukankah begitu Yesus ajarkan? Jadi kita tidak perlu menjustifikasi apapun perbedaan kita, tetap kita memang akan berbeda, kita hormati dan hargai itu. Tapi apa yang kita pahami dan kita pelajari itu yang perlu kita sampaikan. Perkara masuk akal atau akademis atau tidak, alkitabiah atau tidak, silahkan mereka yang melihat, yang menilai, karena kita ditonton oleh publik. Jadi Benar hati-hatilah ketika banget. berkomentar karena kita akan dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawaban kalau atas apa yang kita statementkan. Oke, silakan mungkin Kiki dulu dan Aleo jangan disanggah, jangan diganggu iya. dulu ketika Kiki menyampaikan. Nanti Aleo Uni kasih waktu juga. Silakan Kiki dulu. Oke. Sekali lagi kalau ada perbedaan perbedaan di antara kita
jangan ada yang ngejudge ya salah satu dari kita. Mau jelasin pemahaman sesuai agama Providence ya agama dari Korea Selatan, sesuai agama yang aku anut. Jadi di sini pemahaman mengenai Adam dan Hawa ini, kami memahaminya ini bahwa ini sebuah perumpamaan, Uni. Kenapa kami memahami sebuah perumpamaan? Karena emang ditulis di Alkitab bahwa hampir semua dalam Alkitab itu penuh dengan perumpamaan. Jadi kami memahami sesuai dengan perumpamaan. Jadi kami memahami bahwa kenapa sampai Tuhan itu kami gara-gara makan buah sampai Hawa itu dihukum harus melahirkan susah payah, kan nggak masuk akal gitu loh. Cuma gara-gara makan buah gitu loh. Adam harus bekerja keras gitu loh, kan nggak masuk akal. Kami itu sesuai pemahaman kami itu nggak masuk akal. Jadi kami cari jawabannya. Ternyata ketika kita baca di dalam Kejadian bahwa Tuhan meletakkan dua pohon, bukan satu pohon. Ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Ada di dalam Kejadian. Kalau mau ayatnya bisa aku share juga. Intinya ada dua pohon yang Tuhan taruh di tengah-tengah taman itu. Ada dua pohon. Yang pertama pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan Ya, yang mungkin ini dilarang ceritakan ya, Uni bantu Kiki menceritakan. Jadi ketika Adam itu dilarang, hanya dilarang memakan buah pengetahuan yang baik dan yang pengetahuan baik buruk. dan jahat. Nah, Ya, ketika Adam memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, akhirnya dia sadar bahwa dia itu dalam keadaan telanjang. telanjang. Iya, Secara tidak langsung, akhirnya dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Uni ya. tidak tahu ini pemahamannya seperti apa. Apakah dia bisa dalam artian ketika dia memakan pohon ini, akhirnya dia bisa berbuat baik atau buruk. Uni tidak mau mentafsir ya, karena ini keyakinan teman-teman Kristen. Tetapi pada akhirnya Tuhan berkata lagi, jangan sampai Adam itu memanjangkan tangannya memakan buah atau pohon kehidupan atau pohon hayat. Itu di, Karena di, kalau di, di mana itu nih? ya di Aku belum kitab yang baca. sama, di kejadian itu. Aku Lalu nggak baca Tuhan soalnya itu. ya silakan dibaca selanjutnya. Lalu Tuhan mengatakan kalau seandainya ada memakan pohon hayat, maka dia akan menjadi seperti Tuhan. Oh, sebenarnya bukan begitu sih, Unik. Aku udah baca sih di Alkitab keseluruhan cerita. Tuhan cuma bilang bahwa memang kalian jangan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Karena itu yang bilang akan sama seperti Tuhan bukan Tuhan, tetapi iblis yang bilang. Iblis yang Iya, bilang. enggak. Ini Nah, terkait pohon hayat. Pohon hayat. pohon Setelah ada kehidupan. makan, ya, setelah ada makan buah pohon pengetahuan baik dan buruk, Tuhan tidak mau Adam itu makan pohon hayat karena kalau Adam Hmm. memakan pohon hayat, maka Adam akan seperti Tuhan. Makanya dia diusir dari Taman Eden. Setelah dia diusir Ah, dari Taman Eden, makanya pohon hayat dilindungi oleh malaikat yang memegang pakai kerub segala macam dengan pedang apa segala macam lah ya. Uni tidak tahu hmm. bagaimana pemahamannya menurut teman-teman Kristen karena Uni tidak mau mentafsir. Kalau Uni yang menyampaikan nanti dikira Uni mentafsir. Uni tidak mau, yaitu hak teman-teman Kristen. Dan Oke. artinya ketika dua pohon ini nanti Aleo silakan jelaskan. Ya. Jadi kedua pohon ini memang ada menurut perspektif Alkitabnya teman-teman Kristen. Yang pertama pohon pengetahuan baik dan buruk yang sudah dimakan oleh Adam. Yang kedua pohon hayat yang tidak sempat dimakan oleh Adam karena Tuhan tidak mau Adam memakan pohon ini, makanya Adam terusir dari Taman Eden. Setelah menerima Hmm. beberapa macam kutukan, bahkan bukan cuma Adam, ular dikutuk, tanah dikutuk, Hmm. semak-semak juga dikutuk karena memunculkan duri-duri dan segala macam. Oke, mungkin itu Kiki baca dulu di kejadian itu karena ini akan menjadi bahasan kita nanti tentang Ya. penciptaan Adam dan juga kenapa adanya iblis tadi. Nah, sebenarnya aku belum share tentang perbedaannya sih, Uni. Ya, silakan, silakan Ah, dilanjut. Mungkin ah. nanti Aleo boleh tanggapi ya. Enggak, Sebenarnya ke tahap berikutnya boleh saya masuk ke tadi yang di awal? Oke. Atau kita kasih kesempatan Aleo untuk memberikan pemahamannya sendiri Kiki biar dia boleh, tidak boleh, boleh. nanti jangan sampai kita Jadi, hanya menyampaikan pemahaman kita tapi Aleo tidak diberi kesempatan. Silakan Bung Aleo. tadi coba saudara Kiki katanya kan Alkitab kita sama. Ya, seperti itu ya.
Alkitab. Aku bilang sama dengan agama Muslim loh. Kita sejalan dengan agama Muslim ya. Aku share seperti Cara pahamnya, Alio. Kalau kata Oh, Kiki, cara pahamnya. Sebetulnya berarti buku atau kitab, buku kesuciannya agamanya Ki apa? Nah, itu dia. Sebenarnya kamu udah, kalau kamu baru dengar tentang aku, memang kamu pertanyakan. Tetapi kalau udah dengar dari sebelumnya, ya emang aku pemahaman kami itu berbeda dengan pemahaman kekristenan. Tetapi kami menggunakan Alkitab. Makanya aku tadi aku bilang tadi aku mau Ya, share tentang ini pemahaman Adam dan pertanyaan Hawa itu terlepas. berbeda. Begini, tadi kan pemahamannya di Alkitab, berarti kita konteksnya di Alkitab, gitu kan? Saya nggak mau, maksudnya kalau yang tadi dibilang pemahaman, maaf Ibu ya, saya bukan untuk menginginkan. Contohnya nanti tadinya Kiki bilang pemahaman saya di Al-Quran, saya nggak akan bahas. Saya langsung nggak akan potong untuk memberikan tanggapan. Tapi karena Kiki bilang konteksnya di dalam Alkitab, saya kan juga akan berjalan di Alkitabnya. Ya, gitu. jadi gini, Aleo. Kiki ini adalah seorang Providence yang mengimani kitab sucinya adalah Bible. Iya kan? Berarti seperti itu kan, benar dong. Berarti dia juga berarti dia punya Alkitab, Bible. Ya, dia mengimani Bible sebagai kitab sucinya. Oke. Coba saudara Kiki yang punya Alkitab juga, pastinya sama-sama juga isi Alkitab kita. Nggak tahu kalau yang berbeda Alkitab kita, saya kurang paham, tapi kalau kita mencari juga di Gramedia, Alkitab isinya hampir sama, pastinya sama. Seperti itu. Coba saudara Kiki membaca Alkitab kembali di dalam Kejadian 3. Oke, gini. Silakan dijelaskan aja, Alio. Alio jelaskan. Jadi kita kalau mau berdebat beda lagi konteksnya. Silakan Alio jelaskan saja. Apa perbedaannya dengan Kiki dan ya, silakan Alio jelaskan. Jadi begini, jadi tadi kan awalnya kan dibilang Alkitab, jadi saya juga suruh buka Alkitab Kejadian 3. Nah, itu dikatakan lebihnya kita baca. Tetapi Alio kayaknya teman-teman di live comment tidak begitu menangkap apa yang Alio sampaikan karena terganggu dengan device-nya. Katanya suaranya kresek-kresek. Kalau Uni mendengarnya dengan jelas sih, tetapi teman-teman yang ada di live comment yang merasa terganggu karena ada kerusakan katanya. Kurang jelas ya suaranya ya. Coba lihat tuh. Alio, gue pusing. Ada yang apa namanya? Mana ya? Suaranya tuh kresek-kresek katanya. Suaranya kecil. Gitu. Oke, Kiki bukan saksi Yehova ya. Kiki adalah seorang Providence. Kalau suaranya terlalu kencang berarti itu bukan karena marah ya. Ya nggak apa-apa, kencangkan aja. Nggak masalah. Saya tahu kok Aleo ini nggak bisa marah kok, orangnya santun kok, tenang aja. Terlihat kok. Ini jadi berdebat, tapi supaya teman-teman juga bisa mendengar dengan baik ya. Ya, silakan, nggak apa-apa, Bung Aleo. Oke. Kita paham. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian 3, di mana di situ lalu sahut perempuan, di situ kalau kita baca semua sampai kejatuhannya, di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian 3. Oke. Saudara Kiki juga boleh membuka karena sama-sama kita Alkitab bisa membacanya. Iya. Terus lanjut aja. Ya, lanjut. Okay. Lanjut. Tadi kena saya sih kayak sedikit agak bukan nggak terima sih, kayak langsung berpikir alasannya itu menjadi seperti perumpamaan itu dari mana? Soalnya karena di dalam kitab Kejadian, di dalam penciptaan, di mana Adam diciptakan langsung dari debu tanah, dan langsung Tuhan sendiri yang meniupkan napas kehidupan dari Tuhan langsung ke Adam ini. Dan Hawa, dari mana asalnya Hawa kalau begitu? Kalau cuma Adam yang diciptakan, Hawa diciptakan dari rusuk tulangnya, dari rusuk tulang Adam. Jadi saya kayak nggak, maksudnya bukan kayak menantang, bukan, tapi kayak kok jadi dibilang kayak seperti perumpamaan. Jadi saya pengen nanya, perumpamaannya seperti apa? Nah, makanya dari itu aku mau jelasin dulu. Kamu udah potong duluan, kan belum jelasin perbedaannya perumpamaan jadi bana. Aku belum jelasin loh tadi.
Ya, jelaskan dulu mungkin perumpamaannya, nanti Aleo bisa tanggapi lagi mungkin. Ya, Jadi jangan kalian yang berdebat di sini ya. Kalau bisa kalian debat sama Uni sebenarnya. Iya sih. Nanti dikira Uni adu domba kalian lagi ya. Uni nggak suka malahan kalian berdebat di tempat Uni karena Uni tidak mau kalian justru saling bertegang ya. Karena memang banyak denominasi di kekristenan. Uni akan terus terang kepada kalian. Ada Oneness, Unitarian. benar. Saya mau nanya sekilas. Saya kan kalau kalau Umi udah ada sendiri, ya Kristen itu banyak di Indonesia, banyak, ada HKBP, ada Kristen. Banyak. Nah, kalau Muslim itu Denominasi kekristenan itu ribuan, saudaraku. Tetapi di iya, Indonesia ini yang pernah berdiskusi dengan Uni, bahkan ada yang unik, aliran di mana dia mengatakan bahwa dia bahkan Kristen, pakai kitab Bible, tapi percaya kepada Sai Baba. Itu ada namanya Pak Sansan itu. Dan bahkan ini terus terang Uni sudah beberapa orang yang berdiskusi dengan Uni. Ada dari Nazarim, Mesianik, Oneness, Tritunggal, Unitarian, Saksi Yehova, ya, Advent, apalagi kemudian ada dari Tritunggal pun itu bermacam-macam. Jadi bukan cuma satu ya. Tritunggal ada bermacam-macam loh. Ada yang mengatakan Tritunggal itu bukan 3 pribadi tapi 3 unsur dan segala macam. Bahkan kita ingat saudara saya yang jarang masuk lagi nih, Warung Berkah, dia tidak percaya bahwa Tritunggal itu sehakikat. Dia tidak percaya itu. Artinya apa? Inilah yang menyebabkan pertanyaan muncul dari kami umat Islam gitu. Bagaimana cara memahami Bible ini ketika teman-teman Kristen percaya bahwa teman-teman Kristen dianugerahi Roh Kudus yang membimbing langsung untuk memahami kitab suci, tetapi kenapa Roh Kudus membiarkan kalian berbeda-beda dalam memahami sehingga terjadi perpecahan banyak sekali denominasi. Kalau perpecahan di dalam Islam memang sudah dinubuatkan, tetapi bukan perpecahan secara krusial, fundamental tentang ketuhanan, tetapi tentang mereka memahami, memaknai, kemudian mengambil hikmah dan mengikuti ulama mana. Tentang ketuhanan kami tidak ada perbedaan. Dan kalau kita lihat, Oneness dengan Tritunggal itu sungguh sangat luar biasa beda. Unitarian, Saksi Yehova, Advent, Aleo Advent ya, masih menggunakan hukum Taurat. Sementara teman-teman Kristen percaya bahwa hukum Taurat itu sudah tidak perlu dilaksanakan secara yang yang duniawinya, karena dengan matinya Yesus telah batalah hukum Taurat, itu Efesus 2:15. Nah, jadi akhirnya apa? Ini yang membuat kami bertanya-tanya. Makanya Uni tertarik mengajak diskusi kalian perorangan, karena memang ketika Uni bertanya kepada Kristen A itu beda, ke Kristen B nanti beda lagi, di Kristen C beda lagi. Lalu kenapa kalian harus marah kepada kami umat Islam yang membaca kitab kalian lalu berbeda dengan memaknainya? Karena kalian sendiri yang aku sebagai orang Kristen tuh berbeda-beda gitu. Jadi inilah yang Uni sengaja untuk buka agar kita lebih terbuka. Kalau kita percaya yang kita yakini adalah suatu kebenaran, kita tidak takut untuk membahasnya di muka umum dan di publik. Karena kita tahu kalau ini suatu kebenaran. Nah, Kiki mengatakan di Providen dia hampir sejalan dengan Islam ya, bukan Islam tetapi hampir sejalan dengan Islam terkait pemahaman. Tetapi tetap kitab sucinya adalah Bible. Makanya Uni bertanya kepada Kiki banyak hal, rujukan tentang Bible sendiri dari siapa, dari mana. Lalu Kiki dengan tegas mengatakan dari founder Providen sendiri yang Kiki yakini diilhami oleh Tuhan. Nah, tetapi tidak ada sampai ke atas atau ke sahabat-sahabat Yesus, karena memang tidak bisa disebutkan namanya sampai kemana-kemananya. Kalau kami memang punya rujukan kepada mereka-mereka yang hidup sejaman dengan baginda Rasulullah. Nah, jadi wajar Uni adakan diskusi seperti ini agar lebih terbuka kita. Tapi ketika ada teman-teman Uni yang Kristen merasa terganggu, kenapa kalian marah? Seolah-olah kalian khawatir gitu, khawatir Kristen yang ada di Kristen tuh kami ketahui semua. Padahal kalau kalian yakin ini kebenaran, kenapa takut untuk menyampaikannya di muka publik? Mungkin oke, kita kembali lagi Kiki dengan pemahamannya. Dan Aleo silakan sampaikan pemahaman Aleo. Atau mau berdiskusi dengan Kiki secara langsung, tapi mohon jaga diri tadi yang agar apa tidak. Mbak Umi sampaikan bisa saya tanggapi sedikit. Silakan. Nah, tadi kan ibu sendiri udah bilang kalau saya itu ateis. Memang iya, saya akui saya ateis. Saya lebih condong menyebut saya itu Advent daripada Kristen. Kenapa? Ya. Karena di
di Alkitab sih dibilang Advent itu nggak ada ditulis itu agama Advent kan. Tapi kenapa saya lebih condong menekankan satu? Karena yang menurut agama yang saya pelajari, saya tekuni itu kalau kita Suaranya perhatikan, dekatkan lagi, ya dekatkan lagi. buat teman-teman yang orang Kristen di sini, kenapa saya tetap bilang tekun kekeh bilang saya Advent langsung. Kalau kita baca di Keluaran 20 tentang hukum ke-10, ya di mana situ banyak aturan-aturan, di hukum ke-4 di mana disebutkan di situ, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau kita perhatikan lagi di dalam penciptaan, di hari ke-7 itu oke, Janul. Kalau kita perhatikan kalender di hari ke-7 itu hari Sabtu. Oke, itu yang pertama. Oke, di dalam penciptaan hari ke-7 Tuhan Yesus atau Allah sendiri beristirahat dari jerih payahnya atau dari penciptaan. Sorry. Sebentar. Tuhan beristirahat. Apakah Aleo percaya bahwa Tuhan membutuhkan istirahat? Nanti itu pembahasannya nanti jadi gak Enggak, karena ini timbul pertanyaan jadinya atas statement. Takutnya nanti hati-hati. Oke. Takutnya nanti teman Kristen banyak yang menolak ini. Jadi makanya Uni tegaskan. Apakah Aleo percaya Tuhan membutuhkan istirahat? Apakah Tuhan kelelahan menciptakan lalu dia istirahat di hari ke-7? Sebentar saya mau cari Alkitab ayatnya ya. Oke, saya simpulkan aja kalau kita baca kejadian 1 dan 2 itu di mana mohon untuk teman-teman yang di live komen tidak perlu menyerang personal saudara kita. Kita berdiskusi di sini, hargai pendapat mereka. Dan Uni mohon maaf jangan sampai kita jadinya timbul perpecahan di sini dengan komentar-komentar yang negatif. Ayo sama-sama kita bisa yuk semuanya pasti berkomentar positif. Kita anggap ini sebuah keilmuan, pemahaman, dan bagaimanapun pemahaman mereka kita harus hormati dan hargai. Itu yang disebut dengan toleransi. Jadi mohon jangan ada kata-kata yang ini ya. Mohon sekali. Silakan Aleo. Biasa itu. Kalau saya udah orang caci-caci pun saya cuma ketawa aja, nggak bakalan bawa ke hati. Ya, silakan lanjut Aleo. Maksudnya beristirahat di sini tidak melakukan kegiatan untuk penciptaan. Oke. Tapi dia menguduskan hari ke-7. Kalau kita Bisa dibaca. saya bilang, bisa dibaca ayatnya. Bentar, saya dulu. Nah, nanti kalau lama soalnya saya ini harus pakai kacamata, soalnya kacamata saya juga. Oh, nggak apa-apa. Kalau kita teman-teman khususnya bagi orang Kristen, saya nggak memaksa untuk orang Muslim membaca Alkitab. Ya, saya cuma menekankan bagi orang Kristen, bagi yang mau membaca dia enggak. Ini. Kalau kita baca di situ, ia menguduskan hari yang ke-7 itu. Berarti hari yang spesial. Maksudnya beristirahat itu dia nggak melakukan akan kegiatan-kegiatan, tapi menguduskan akan hari itu. Artinya kudus, kalau kita terjemahkan artinya suci. Oke? Nah, kenapa saya bilang tadi itu, di hari ke-7, kenapa secara khususnya, tadi Ibu bilang, masih memegang akan hukum ke-10, perjanjian lama. Nah, kalau kita baca di dalam Matius 5, ayat 17, di mana di situ, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Lalu bagaimana pemahaman tentang ayat ini menurut Aleo? Silakan dijelaskan. Ya, makanya saya mau baca dulu satu ayatnya biar nanti orang. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, bukan